Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang dimana beranggotakan ada Maudina Wirda Prameisa selaku pemateri pertama dan ada Rivaldi Rafli selaku pemateri kedua, lalu ada saya sendiri Mega Ramasari selaku pemateri ketiga, lalu yang terakhir ada Muhammad Aldi Safrianur selaku pemateri keempat. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang etika konsultan pajak mata kuliah, etika bisnis dan profesi. Berikut poin-poin yang akan dibahas dan juga nanti akan ditampilkan mind map yang bisa teman-teman pelajari. Baik, materi yang pertama ini ada etika Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan IKPI. Nah, sebelum masuk ke etika Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih konsultan pajak itu? Nah, jadi konsultan pajak itu adalah seseorang yang memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak yang berupa orang pribadi maupun badan dengan tujuan memenuhi kewajiban serta melaksanakan hak perpajakannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan konsultan pajak Indonesia adalah WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur dalam mempertahankan keadilan serta kebenaran yang harus dilandasi dengan moral yang tinggi, memiliki sikap ksatria, luhur dan mulia, serta yang dalam melaksanakan tugasnya itu bisa menjunjung tinggi hukum, yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, profesi seorang konsultan pajak itu berada di bawah perlindungan hukum, yaitu Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Konsultan Pajak. Nah, jadi yang dimaksud dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia itu sendiri adalah kaidah moral yang dijadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dimana setiap anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia itu sendiri wajib menjaga nama baik atau citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dimana di dalam Kode Etik tersebut mengatur sanksi-sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilarangnya larangan-larangan oleh anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Kode Etik ada beberapa hal yang wajib dilaksanakan oleh konsultan pajak Indonesia. Yang pertama adalah setia dan taat dengan sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua, patuh kepada hukum serta semua peraturan perpajakan dan menjunjung tinggi integritas, menjaga kehormatan dan martabat profesi konsultan pajak. Terus yang ketiga, dalam melaksanakan tugas profesinya itu senantiasa harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab dan memiliki dedikasi tinggi serta bersikap independen. Terus yang keempat, dapat menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tanggung jawab profesi. Nah, dalam Undang-Undang Kode Etik itu sendiri ada beberapa hal yang dilarang bagi konsultan pajak Indonesia. Yang pertama itu melakukan kegiatan profesi yang lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri kecuali di bidang riset, pengkajian, serta pendidikan. Terus yang kedua itu meminjamkan izin praktek untuk digunakan oleh pihak lain. Terus yang ketiga menugaskan karyawannya atau pihak yang lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk melakukan tindakan, memberikan nasihat atau masukan, serta menangani urusan dalam kasus perpajakan yang ditanganinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rivaldi Rafli dengan NIM 19103132100014 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu prinsip apa sih yang ditetapkan oleh Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia itu. Jadi, prinsip yang ditetapkan atau yang diterapkan di sini merupakan sebuah prinsip dasar dan kerangka konseptual kode etika yang mana prinsip ini ditujukan kepada konsultan pajak untuk dapat memberikan ilustrasi ataupun gambaran mengenai penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu. Misalnya saja seperti mengatur larangan, bagaimana tata cara pengaduan, bagaimana pemeriksaan oleh konsultan pajak, dan tata cara penyampaian keputusan atau hasil pemeriksaan itu. Kenapa sih diterapkan prinsip ini? Jadi tujuannya agar setiap konsultan pajak sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dalam menjalankan pekerjaannya dapat dikerjakan dengan maksimal berdasarkan kode etiknya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya,
Bagi konsultan pajak itu sendiri, apa saja sih yang harus dilakukan jika sedang berhubungan dengan klien? Dalam berhubungan dengan kliennya di sini, konsultan pajak memiliki beberapa hal yang wajib dilakukan. Yang pertama yaitu menolak untuk memberi nasihat jika ini tidak sesuai dengan keahliannya atau lebih tepatnya bertentangan dengan hati nuraninya. Lalu yang kedua ada menjunjung tinggi keintegritisan, yang mana dengan cara memelihara kepercayaan klien dan bersikap jujur. Lalu yang ketiga ada memiliki sikap profesional dengan cara selalu menggunakan pertimbangan moral dalam bertindak dalam rangka memberikan pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat, dan melaksanakan kewajiban dengan rasa kehati-hatian. Lalu yang keempat ada menjaga kerahasiaan klien dengan selalu menghormati informasi yang diberikan oleh klien dan tidak mengungkapkan informasi itu kepada pihak klien tanpa persetujuan klien itu sendiri. Lalu yang kelima ada memiliki kewajiban untuk menjaga prinsip kerahasiaan bagi staf atau karyawan. Jadi staf atau karyawan ini juga termasuk di dalamnya yaitu pihak lain yang diminta untuk memberikan nasihat serta bantuan. Yang keenam ada melakukan penolakan untuk mengurus perkara yang menurut keyakinan hati nuraninya itu tidak ada dasar hukumnya. Lalu yang terakhir adalah melakukan pengunduran diri apabila dalam menyelesaikan perkara timbul pertentangan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selain beberapa hal yang diperbolehkan, konsultan pajak juga memiliki beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan. Yang pertama yaitu memiliki kegiatan profesi lain, yang mana profesi ini ada terikat dengan pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara. Lalu yang kedua ada meminjamkan izin praktek. Yang ketiga ada menugaskan karyawan yang tidak memiliki kemampuan di bidang perpajakan untuk bertindak, memberikan nasihat atau menangani kasus. Yang keempat ada melepaskan tugas yang telah dibebankan kepada konsultan pajak sehingga pihak klien di sini akan mengalami kerugian. Lalu yang kelima adalah memberikan saran yang menyesatkan kepada klien. Lalu selanjutnya di sini konsultan pajak tidak boleh menetapkan atau memberikan syarat yang dapat memberatkan atau membatasi kebebasan klien dan memberikan jaminan kepastian kepada klien. Lalu yang terakhir ada di sini konsultan pajak tidak boleh menerima ajakan untuk melakukan kecurangan maupun rekayasa. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mega Ramasari. Di sini kita masuk ke materi poin yang kedua, yaitu pelanggaran etika konsultan pajak. Kasus pelanggaran etika konsultan pajak yang pertama, yaitu ada 3 anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dengan inisial RAM, AIM, dan AS terlibat suap pajak, yang dimana pelanggaran kode etik oleh anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dapat mengakibatkan pengenaan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian tetap. Maka Ikatan Konsultan Pajak Indonesia terus melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Departemen Keanggotaan dan Pembinaan yang bertugas khusus untuk memberikan edukasi anggotanya dalam melaksanakan kode etik dan standar profesi. Dalam hal ini, untuk menjaga integritas dan memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran dari anggota yang sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Lalu kasus pelanggaran yang kedua, yaitu penggelapan uang klien oleh konsultan pajak. Dalam kasus ini, seorang konsultan pajak dengan inisial KK dan TCK yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena menggelapkan uang pajak senilai 183 juta lebih milik perusahaan kliennya yaitu Civisan. Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penipuan, penggelapan, dan pemalsuan. Kasus tersebut terungkap ketika pada bulan September tahun 2012, pelapor mendapatkan surat pencabutan surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor PEM 03801-21-KP.0803-2012 pada tanggal 31 Agustus 2012 dari KPP Sunter. Diketahui bahwa tersangka tidak pernah melaporkan pajak perusahaan Civisan sejak tahun 2010 hingga bulan Maret 2013 yang bernilai total 183 juta rupiah. Akibatnya, perusahaan pelapor mendapatkan sanksi dari kantor pajak dan harus membayar pajak beserta dendanya dari tahun 2010 hingga Maret 2013. Lanjut ke kasus pelanggaran yang ketiga, yaitu konsultan pajak PT Ditax ditahan karena adanya dugaan suap. Dalam kasus ini, Hendro Tirtajaya selaku
konsultan pajak dari PT Ditax, menjadi salah seorang tersangka dalam kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh Herly Istiharso. Kasus tersebut bermula dari adanya permohonan restitusi pajak MV di kantor pajak Prata Kebonjeruk. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat pajak kurang bayar senilai 82,591 miliar ditambah dengan denda 46,80 miliar. Yang dimana Hendro melakukan pendekatan dan negosiasi untuk mengurangi jumlah pajak kepada Herly selaku tim pemeriksa pajak MV. Lalu Herly pun bersepakat untuk mengenyampingkan hasil pemeriksa pajak MV asalkan ada kompensasi sejumlah uang untuk tim pemeriksa. Berdasarkan kesepakatan tersebut, jumlah kewajiban pajak MV menyusut hingga menjadi 30 miliar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Safrianur. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Jadi pembahasan berikutnya yaitu tentang etika profesi akuntan lain, yaitu akuntan pemerintah dan akuntan pendidik. Pertama, ada akuntan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntan merupakan gelar profesional atau sebutan yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dengan program studi akuntansi pada perguruan tinggi. Secara singkatnya, akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK), perpajakan, serta di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi, tugas utama seorang akuntan pemerintah yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah dan mengaudit setiap institusi-institusi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan, dari yang terkecil hingga paling tinggi. Jenis-jenis pengawasan yang dilakukan oleh akuntan pemerintahan yaitu yang pertama, pengawasan berdasarkan objeknya yang terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan negara dan pengeluaran negara. Untuk penerimaan negara tersendiri dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pengawasan terhadap penerimaan pajak dan bea cukai dan juga pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak. Dan untuk pengeluaran negara tidak hanya dilakukan dalam waktu yang sedang berlangsung, namun sebelum dan sesudahnya juga dilakukan. Kemudian yang kedua, ada pengawasan menurut sifatnya yang terbagi menjadi dua juga, yaitu pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan atau sebelum pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Kemudian ada pelaksanaan detektif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Yang terakhir ada pengawasan menurut ruang lingkup. Yang terbagi menjadi dua, pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berasal dari lingkungan internal organisasi, dan yang kedua, pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas yang sama sekali berasal dari luar organisasi eksekutif. Dua, ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik merupakan akuntan yang memiliki tugas untuk pendidikan akuntansi yang melakukan penelitian dan pengembangan serta mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi lewat perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Biasanya akuntan pendidik merupakan seorang guru atau dosen di bidang akuntan yang bersikap handal dan profesional. Tujuan dari profesi akuntan yaitu untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi, dengan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Jadi untuk mencapai tujuan itu ada 4 dasar kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu ada kredibilitas, adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Kualitas jasa adalah adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Kepercayaan adalah pemakai jasa harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa. Profesionalisme adalah sifat-sifat seperti kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. 8 prinsip etika dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu yang pertama, tanggung jawab profesi adalah menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan. Kedua, kepentingan publik adalah bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmen profesional. Ketiga, integritas adalah elemen dasar karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional akuntan. Keempat, objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggotanya.
Kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional adalah melaksanakan jasa profesionalnya dengan rasa kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan profesional. Keenam, kerahasiaan adalah menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut. Ketujuh, perilaku profesional, yaitu berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Dan yang terakhir, standar teknis, yaitu sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan dan standar profesional yang relevan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih, semoga bermanfaat.